Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Suatu hari yang cerah di sebuah pesantren yang terletak di pinggir kota, Walid, seorang santri baru, tiba-tiba merasa dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Tak bisa dipungkiri, hal ini ada kaitannya dengan kedatangannya di pesantren yang penuh dengan nuansa mistis dan keanehan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Walid, yang sebelumnya tinggal di kota besar dengan kehidupan yang modern dan serba praktis, kini harus merelakan diri untuk tinggal di sebuah pesantren yang menurutnya lebih mirip dengan dunia yang penuh dengan cerita horor, tentu saja hanya dalam bayangannya. Pesantren itu terkenal dengan disiplin yang keras dan metode pengajaran yang unik. Disinilah Walid bertemu dengan banyak teman-teman baru, termasuk beberapa guru yang karakternya sangat berwarna. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga akan terjadi, Walid jatuh cinta. Dan tak hanya itu, ia jatuh cinta dengan cara yang sangat konyol. Tapi, siapa yang bisa menyalahkan perasaan itu? Cinta memang kadang datang tanpa permisi, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Cerita ini dimulai saat Walid pertama kali memasuki pesantren. Begitu masuk ke dalam gerbang, dia merasa seperti baru saja menginjakkan kaki di dunia lain. Tak ada sinyal ponsel, tak ada wifi, dan yang lebih parah lagi, tak ada tempat untuk membeli kopi latte yang ia cintai. Pesantren itu seolah menjeratnya dalam dunia yang penuh dengan rutinitas harian yang asing baginya. Walid diantarkan ke ruang asrama oleh Ustaz Fahmi, seorang ustaz yang dikenal sangat ketat dan disiplin. Ustaz Fahmi terlihat seperti karakter dalam film action, dengan kumis lebat dan tubuh kekar, seolah siap melawan apa saja yang menghalangi jalan hidupnya. Walid merasa sedikit terintimidasi, apalagi saat ia tahu bahwa Ustaz Fahmi akan menjadi salah satu guru yang mengajarnya. "Ini kamar kamu," kata Ustaz Fahmi sambil menunjuk ke sebuah ruangan kecil yang berisi 2 ranjang susun, sebuah meja belajar, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang pesantren. "Kamu akan tidur di ranjang atas, jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Walau di pesantren, kita tetap menjaga keselamatan. Jangan berlama-lama main ponsel ya, di sini kita fokus ibadah dan belajar." Walid mengangguk pelan. Rasanya, ia ingin segera melarikan diri kembali ke kota. Namun, ia sadar bahwa ini adalah keputusan yang sudah ia pilih sendiri. Jadi, dengan penuh tekad dan sedikit paksaan, ia melangkah masuk ke kamar yang tampak lebih seperti penjara daripada tempat tidur yang nyaman. "Ah, setidaknya tidak ada pekerjaan rumah yang menunggu di sini," gumam Walid dalam hati, mencoba menghibur diri. Namun, suasana dalam kamar itu berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Di ranjang bawah, terdapat seorang santri lain yang tengah sibuk merapikan buku-buku di atas meja. Walid mengamati wajah santri tersebut, yang tampaknya sudah sangat familiar dengan kehidupan pesantren. "Aku Rifai, kamu Walid kan?" tanya santri itu dengan senyum lebar. "Selamat datang di pesantren, tempat di mana kesabaran diuji sampai titik limit." Walid hanya bisa tersenyum kikuk. "Iya, terima kasih," jawabnya. "Aku baru pertama kali di sini." Rifai melanjutkan, "Jangan khawatir, kamu bakal ketemu banyak kejadian aneh di sini. Tapi yang pasti, kamu harus siap untuk hidup jauh dari kenyamanan yang biasa kamu rasakan." Walid mengangguk. Tiba-tiba ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun dalam hati masih ada keraguan yang tak bisa hilang begitu saja. Beberapa hari pertama di pesantren terasa sangat lambat dan penuh dengan kejutan-kejutan kecil yang kadang membuat Walid bingung. Mulai dari sholat berjamaah yang sangat pagi, sampai-sampai Walid merasa seperti baru tidur sebentar, hingga kegiatan sore yang melibatkan kajian kitab kuning yang membuatnya mengantuk. Semua hal itu baru baginya. Namun, di tengah semua rutinitas itu, ada satu hal yang membuat hati Walid mulai berdebar-debar, meskipun ia tidak tahu mengapa. Semua itu bermula saat ia melihatnya pertama kali di lapangan. Namanya adalah Siti Aisyah, seorang santriwati yang baru saja tiba di pesantren setelah liburan panjang. Siti Aisyah adalah tipe gadis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan kerudung biru yang selalu tampak rapi, wajahnya yang cantik, dan senyum yang selalu mengembang, ia tampak seperti bintang yang tak sengaja jatuh ke dunia pesantren. Walid, yang tadinya hanya fokus pada pelajaran dan kegiatan pesantren, tiba-tiba merasa dunia ini jauh lebih menarik. Namun,
Yang paling mengherankan adalah cara Walid melihat Aisyah. Setiap kali ia bertemu dengan Aisyah, tubuh Walid terasa kaku, lidahnya keluh, dan otaknya mulai berhenti bekerja dengan benar. Aneh rasanya, mengingat sebelumnya ia bukan orang yang gampang tertarik dengan wanita. Apa yang terjadi pada diriku? Pikir Walid dalam hati. Apa ini cinta? Tidak mungkin, kan? Cinta di pesantren? Cinta yang penuh aturan dan disiplin? Gelap. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan perasaan itu. Setiap kali ia melihat Aisyah berjalan dengan langkah ringan dan penuh percaya diri, hatinya berdegup kencang. Tentu saja, di pesantren tidak ada hal yang bisa sembunyi. Semua orang memperhatikan siapa yang sedang berbicara dengan siapa, dan Walid mulai merasakan tatapan-tatapan penuh penasaran dari teman-teman seangkatannya. Aisyah, seperti yang sudah diperkirakan Walid, adalah gadis yang sangat populer di pesantren. Semua santri mengaguminya, dan tentu saja, Walid merasa dirinya hanyalah seorang santri biasa yang tidak mungkin bisa menarik perhatian Aisyah. Namun, itu tidak menghalangi perasaannya. Walid merasa seperti sedang hidup dalam sebuah drama yang absurd, penuh dengan situasi konyol yang hanya ada di dunia pesantren. Kalau begitu, mungkin aku harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya, pikir Walid, meskipun ia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa menarik perhatian Aisyah dengan cara yang normal di sini. Dan itulah awal dari cerita konyol dan penuh canda tawa yang tak terduga. Di balik semua aturan dan disiplin pesantren, Walid justru menemukan sisi lain dari dirinya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah perasaan yang kadang bisa membuat orang bertindak sangat aneh dan konyol. Hari-hari di pesantren semakin terasa berat bagi Walid, tapi tak hanya karena kegiatan yang padat. Ada sesuatu yang lebih mengganggunya, perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya setiap kali Aisyah lewat. Setiap kali ia melihat gadis itu berjalan dengan langkah ringan dan senyuman yang seolah bisa menerangi seluruh pesantren, Walid merasa seperti jantungnya melompat ke tenggorokan. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi seperti pepatah mengatakan, cinta itu datang tanpa permisi. Dan bagi Walid, cinta datang dengan sangat berisik, seakan menuntut perhatian. Apalagi, segala sesuatu di pesantren ini seperti memiliki aura yang lebih dramatis. Suara adzan yang menggema, langkah-langkah kaki santri yang terdengar di lorong, bahkan suara angin yang berhembus pelan, seolah menjadi latar belakang yang membuat Walid merasa semakin terhanyut dalam perasaannya. Satu hal yang tidak bisa ia hindari adalah pengaruh teman-temannya. Rifai, yang sejak pertama kali bertemu dengan Walid, selalu memberikan komentar yang tidak pernah diminta, mulai membicarakan tentang Aisyah setiap kali mereka berkumpul. Wah, Walid, kamu kelihatan senang banget ya akhir-akhir ini? Ada apa sih? Tanya Rifai dengan tatapan nakal. Walid yang bingung hanya bisa menggaruk kepala, cemas kalau ia ketahuan. Apa maksudnya, Rif? Jawab Walid mencoba terdengar santai, meskipun hatinya berdegup kencang. Oh, jangan-jangan kamu suka sama Aisyah, ya? Siapa yang tidak tergila-gila dengan dia? Hehe. Rifai menyeringai lebar. Walid semakin bingung dan terjebak dalam kebingungannya. Suka? Tidak, aku hanya melihat-lihat saja. Aha, tentu saja. Hanya melihat-lihat, kata orang yang sudah jatuh cinta. Rifai tertawa, menepuk pundaknya. Jangan malu, Walid. Semua orang di sini sudah tahu kok, kalau kamu sama Aisyah itu, ya, bisa dibilang, cocok. Rifai, jangan macam-macam. Jangan bikin aku makin bingung, jawab Walid dengan sedikit kesal, tapi ia tidak bisa menghindari fakta bahwa hatinya memang berdebar setiap kali mendengar nama Aisyah disebut. Tapi entah kenapa, meskipun perasaan itu semakin kuat, Walid merasa sangat malu untuk mendekati Aisyah secara langsung. Ia tahu bahwa di pesantren, segala hal yang dilakukan harus sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Cinta bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mudah. Ia harus diperjuangkan melalui kesabaran dan pengendalian diri. Suatu hari, ada kejadian yang membuat Walid merasa semakin konyol. Saat itu, pesantren sedang mengadakan lomba cerdas cermat antar santri, dan tentu saja, Walid terdaftar dalam tim yang ikut berkompetisi. Namun, yang tidak Walid duga adalah bahwa Aisyah juga ikut dalam lomba yang sama. Kedua tim harus bersaing dalam soal-soal agama, sejarah, dan beberapa pertanyaan yang sangat sulit.
Semua santri di seluruh pesantren berkumpul di aula utama untuk menyaksikan kompetisi yang menarik ini. Walid, yang sudah cukup cemas dengan segala aturan di pesantren, tiba-tiba merasa semakin cemas. Apakah ia bisa tetap fokus? Atau malah akan lebih banyak memikirkan Aisyah di tengah pertandingan? Begitu lomba dimulai, Walid langsung merasa gelisah. Semua mata tertuju pada tim mereka yang sedang berkompetisi, dan ketika giliran Aisyah menjawab soal, Walid merasa otaknya seperti terhenti sejenak. Aisyah benar-benar luar biasa, pikir Walid, seakan tidak bisa fokus pada apa yang sedang terjadi. Keren banget dia. Sementara itu, Rifai di sebelah Walid dengan santai mengatakan, "Lihat tuh, Aisyah jawab soal itu dengan gampang banget. Pasti dia suka banget belajar, ya?" Walid hanya bisa mengangguk kikuk. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya. Bagaimana bisa dia jatuh cinta pada seseorang yang begitu cerdas dan populer di pesantren ini? Sementara dia sendiri merasa bodoh dan kebingungan dengan banyak hal di sekitarnya. Di tengah lomba, terjadi momen yang sangat aneh. Ketika giliran mereka bertanya, Walid yang tidak sadar malah mengangkat tangan untuk menjawab. Meskipun ia tahu jawabannya, ia tiba-tiba merasa kaku dan mulutnya terasa kering. Semua santri menunggu, dan Walid pun dengan terbata-bata mulai menjawab. Jawabannya adalah, sunnah. Walid tergagap, tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Beberapa santri di sekitarnya menahan tawa, dan Walid bisa merasakan wajahnya memerah. "Ya ampun, Walid, kamu ngomong apa?" seru Rifai dengan tertawa ngakak. Namun, Aisyah yang berada di tim lawan hanya tersenyum mendengar jawaban Walid yang sangat aneh itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia malah memberi anggukan kecil sebagai tanda bahwa Walid cukup berani. Aisyah, dengan senyumannya yang menenangkan itu, berkata, "Tidak apa-apa, Walid. Setidaknya kamu berani mencoba." Itu adalah momen yang membuat Walid merasa semakin canggung dan konyol. Cinta itu tidak pernah semudah yang ia bayangkan, dan tiba-tiba pesantren yang penuh dengan aturan dan disiplin ini terasa semakin tidak terduga. Aisyah, yang semula tampak seperti bintang di langit pesantren, kini lebih manusiawi di mata Walid. Walaupun ia merasa malu, perasaan itu malah semakin menguat. Mungkin, hanya mungkin, ada cara lain untuk mendekati Aisyah, tidak dengan puisi atau kata-kata indah, tapi dengan menjadi dirinya sendiri yang konyol, kikuk, dan penuh canda tawa. Namun, di balik semua kejadian itu, Walid mulai menyadari sesuatu. Cinta di pesantren memang penuh dengan aturan, tapi juga penuh dengan kejutan-kejutan kecil yang tidak bisa diprediksi. Dan yang lebih penting, ia sadar bahwa jatuh cinta tidak harus selalu sempurna, tapi bisa datang dalam bentuk yang paling konyol sekalipun. Dengan perasaan yang semakin kuat dan sedikit cemas, Walid mulai berpikir, mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkan tentang kesabaran dan ketulusan. Semua akan berjalan sesuai takdir, dan Walid harus siap menghadapi perasaan itu dengan cara yang tidak biasa, dan pastinya, penuh dengan kejadian lucu dan konyol. Setelah kejadian konyol dalam lomba cerdas cermat, Walid merasa semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Cinta memang datang dengan cara yang paling tak terduga, seperti halnya perasaan yang kini menggelora dalam dadanya. Walid tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa untuk mendekati Aisyah, ia harus berjuang lebih keras, tidak hanya dengan kecerdasan, tetapi juga dengan ketulusan dan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa hal ini tidak akan mudah. Aisyah adalah gadis yang sempurna di matanya, baik, cerdas, dan selalu membuat hati Walid berdebar-debar hanya dengan satu senyuman. Namun, perasaan itu datang dengan tantangan tersendiri. Di pesantren yang penuh dengan aturan dan disiplin, tidak ada tempat untuk hubungan yang terbuka dan bebas seperti yang sering digambarkan di film-film. Walid tahu bahwa dia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah. Jadi, ia mulai mencari cara yang lebih halus untuk mendekati Aisyah. Tapi tentu saja, cara-cara halus itu justru membuatnya semakin canggung. Suatu sore, saat semua santri sedang berkumpul di halaman pesantren untuk kegiatan rutin, Walid berusaha mencari kesempatan untuk berbicara dengan Aisyah. Dia berusaha mengatur napas dan merapikan bajunya, seperti yang sering dilakukan oleh orang yang akan pergi kencan pertama. Namun, semakin mendekati Aisyah, semakin ia merasa kaku.
Assalamualaikum. Walid mencoba menyapa Aisyah dengan suara yang sedikit tercekat. Aisyah yang sedang duduk bersama beberapa teman perempuan lainnya, mengangkat wajahnya dan memberikan senyum hangat. Waalaikumsalam, Walid. Ada apa? Tanyanya dengan nada lembut. Walid terpaku sejenak. Aku cuma ingin bilang kamu keren banget tadi di lomba. Jawabannya tepat sekali. Hebat. Aisyah tertawa kecil. Oh, itu sih hanya beruntung. Tapi makasih ya, Walid. Kamu juga berani kok tadi meskipun jawabannya sedikit nyeleneh. Katanya sambil menyentuh lengan Walid dengan lembut, membuat Walid semakin canggung. Walid yang merasa jantungnya hampir copot karena kebingungannya hanya bisa mengangguk. Iya, haha, aku masih belajar. Kok? Jawabnya. Aisyah, kamu suka apa ya, selain belajar? Walid berusaha mencari topik lain, tapi otaknya terasa kosong. Ia merasa seperti sedang menjalani uji coba bahasa tubuh yang sangat absurd. Aisyah tersenyum. Aku suka baca buku dan kadang aku suka menggambar juga. Cuma ya, di sini waktu luangnya sedikit, jadi nggak banyak bisa digambar. Jawabnya, santai. Wow, kamu juga bisa gambar. Walid sangat terkesan. Aku nggak pernah bisa gambar. Tapi kalau kamu ajarin, mungkin aku bisa coba. Ya. Aisyah tertawa pelan. Siapa tahu, Walid. Mungkin bisa aja. Ya. Momen itu, meskipun terlihat sederhana, membuat hati Walid merasa ringan. Setidaknya ia bisa berbicara dengan Aisyah tanpa merasa terlalu canggung. Meskipun itu hanya obrolan ringan tentang gambar, namun baginya itu adalah langkah pertama menuju kedekatan. Namun, Walid tidak tahu bahwa di balik perasaan itu, pesantren ini juga penuh dengan drama yang tak kalah konyol. Ada banyak cerita dari teman-teman santri yang membuat segala hal yang terjadi di pesantren terasa semakin aneh. Misalnya, Rifai, sahabat Walid yang selalu memberi nasihat konyol, kini mulai menantang Walid untuk lebih serius mendekati Aisyah. Walid, kalau kamu nggak mulai lebih berani, kamu bakal kehabisan kesempatan, loh, kata Rifai suatu pagi. Mungkin kamu harus coba kasih Aisyah sesuatu yang lebih spesial. Walid hanya menatap Rifai dengan bingung. Apa maksudmu? Aku nggak bisa cuma tiba-tiba kasih hadiah atau apa, kan? Di sini kan ada aturan. Ya, nggak juga sih, jawab Rifai sambil mengedipkan mata. Yang penting, kamu harus tunjukin kalau kamu serius. Kalau cuma ngobrol doang, ya nggak bakal ada perubahan. Coba pikirkan, mungkin kamu bisa bikin sesuatu yang unik. Mendengar itu, Walid mulai memikirkan ide yang lebih kreatif. Ia tidak ingin sekadar menjadi santri biasa yang terjebak dalam rutinitas pesantren. Mungkin, dengan sedikit keberanian dan kreativitas, ia bisa membuat Aisyah melihatnya dengan cara yang berbeda. Lalu, ide konyol itu muncul di pikirannya. Kalau begitu, aku akan coba, gumam Walid. Tapi aku butuh bantuan. Akhirnya, Walid mengumpulkan teman-temannya di kamar untuk merencanakan ide konyolnya. Ia ingin membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ia memang serius ingin mengenal Aisyah lebih dekat. Setelah berunding dengan Rifai dan beberapa teman lainnya, mereka sepakat untuk membuat sebuah karya seni yang unik. Pada malam itu, dengan cahaya rembulan yang masuk melalui jendela kecil kamarnya, Walid dan teman-temannya mulai bekerja keras. Mereka membuat gambar besar yang menggambarkan pemandangan pesantren dengan cara yang sangat konyol dan kreatif. Walid memutuskan untuk menggambar Aisyah di tengah gambar tersebut, dikelilingi oleh bunga dan pohon yang tampak sangat hidup, sebuah karya seni yang ia rasa cukup untuk menarik perhatian Aisyah. Namun, tentu saja, kreativitas Walid tak lepas dari kekonyolan. Ia bahkan menggambar dirinya sendiri di pojok gambar, mengenakan kostum yang sangat aneh, dengan topi besar dan kacamata hitam. Ini akan jadi karya yang luar biasa, pikirnya, sambil tertawa sendiri. Esok harinya, Walid dengan malu-malu membawa gambar itu ke aula pesantren, tempat Aisyah sering berkumpul dengan teman-temannya. Ia berdiri di depan Aisyah yang sedang berbicara dengan teman-temannya dan, dengan hati berdebar, mengangkat gambar itu. Aisyah, ini,
Ini untuk kamu. Karya seni dari aku dari kami semua, katanya dengan suara terbata-bata. Aisyah menatap gambar itu, lalu tertawa. Oh, ini lucu banget, Walid. Kamu serius banget ya? Katanya dengan senyum yang membuat hati Walid semakin deg-degan. Ya, semoga kamu suka, jawab Walid, yang merasa wajahnya memerah. Aku harap ini bisa jadi kenangan yang lucu. Aisyah menatapnya dengan tatapan hangat. Aku suka banget, Walid. Terima kasih banyak. Ini sangat kreatif. Walid merasa dunia ini tiba-tiba terasa lebih ringan. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tak pasti, setidaknya ia sudah berusaha. Dan untuk pertama kalinya, Walid merasa bahwa pesantren ini tidak hanya tentang belajar dan disiplin, tetapi juga tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengambil langkah konyol demi sesuatu yang berharga. Dengan perasaan bahagia dan sedikit konyol, Walid menyadari satu hal, cinta di pesantren memang penuh dengan aturan dan batasan, tapi bukan berarti itu menghalangi kebahagiaan yang bisa datang dari cara yang paling aneh dan lucu sekalipun.